Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai isu kontemporer lembaga perekonomian syariah atau isu-isu terkini yang lagi hangat dibicarakan, yang lagi ngetren gitulah. Untuk pertemuan kali ini, kalau misalkan Anda sekalian ingin mengetahui isu yang terupdate gitu ya, saya sarankan mengambil sumber dari artikel, jurnal maupun proceeding, karena lebih terjamin kebaruannya daripada saudara ambil dari buku gitu. Maka dari itu saya bahas ya, atau review salah satu jurnal yang menurut saya temanya menarik gitu. Saya ambil dari tulisan saya sendiri ya, ini bersama teman saya dari Unsud. Ini tulisan saya sebelum saya di IAIN Pekalongan ya. Saya masuk di IAIN Pekalongan bulan September 2019, sedangkan ini tahun 2018 ya. Ini dalam sebuah jurnal milik ACFE ya, Asosiasi Fraud Examiner ya, jadi pemeriksa fraud atau kecurangan yang berpusat di Amerika, kemudian dia juga buka chapter di Indonesia. Jurnalnya ini ya, Asia Pacific Fraud Journal, jadi lingkupnya Asia Pasifik, tidak hanya Indonesia saja tapi Australia dan sebagainya. Judulnya Local Wisdom Based Accountability, akuntabilitas berbasis kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini memang menjadi salah satu upaya ya, ini saya tulis di sini sebagai judul, sebagai upaya untuk mencegah korupsi dana zakat di Indonesia. Zakat aja dikorupsi itu ya, itu keterlaluan itu. Yang korupsi itu mungkin ada oknum, itu urusannya langsung dengan malaikat berarti ya. Bayangkan saja yang sekelas lembaga zakat bisa terjadi fraud, apalagi yang lembaga keuangan lain, entah itu syariah maupun konvensional ya mungkin ada saja oknum ya, tidak semua, mungkin hanya sebagian kecil. Nah, saya tawarkan di sini adalah upaya untuk mencegah menggunakan akuntabilitas yang mengambil nilai dari kearifan lokal. Untuk pokok bahasan di sini adalah ada 4 ya. Yang pertama latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua landasan teori dan metodologi penelitian. Yang ketiga hasil dan pembahasan. Dan yang keempat kesimpulan dan saran. Latar belakang dulu ya, introduction, pendahuluan. Ya, kita tahu jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, dan potensinya kita tahu sekitar 217 triliun. Itu kalau mau bayar zakat semua, kaya sebetulnya kita. Tapi ya kenyataannya pengumpulannya masih jauh dari harapan gitu ya. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, ini jadi latar belakang itu intinya yang dimuat adalah kegelisahan akademik. Ada kegelisahan apa sehingga kamu perlu menulis atau melakukan penelitian tentang hal tersebut? Nah, ini kegelisahan saya ini. Penyebab rendahnya penerimaan zakat yang diperoleh adalah masih rendahnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat melalui OPZ, organisasi pengelola zakat, karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari OPZ. Padahal penyaluran zakat melalui OPZ akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
Jadi apabila dana zakat diberikan secara langsung dari musaki ke mustahik, itu akan terjadi disparitas, tidak merata ya. Jadi mungkin fakir miskin di suatu daerah si A misalkan itu bisa dapat banyak, tapi yang B karena tidak ada yang memberi zakat maka dia tidak dapat sama sekali. Nah itu perlu adanya OPZ agar merata gitu ya. Kenapa kok Musyaki tidak mau menyalurkan zakatnya lewat OPZ? Nih, ada ketidakpercayaan ya. Kenapa kok tidak percaya? Pasti ada alasannya ya. Nih, menurut penelitian dari Nikmatun Niaya tahun 2015 itu karena kurang transparansi dari OPZ itu sendiri. Ini kasus ya di Surabaya. Sebagai penguat saja ya. Kita langsung ke rumusan masalah. Jadi, agar akuntabel atau dapat dipercaya gitu ya, maka rumusan masalah yang bisa dikemukakan adalah bagaimana ini. Kalau dari kalimat pembukanya jelas bahwa ini penelitian kualitatif ya, karena bagaimana. Jadi ciri-cirinya itu kalau kualitatif bentuk pertanyaannya bagaimana atau mengapa, dan harus dalam bentuk kalimat tanya ya. Kalau yang kuantitatif ya apakah biasanya. Bagaimana peran Basnas Kabupaten Kebumen dalam mencegah korupsi dana SIS ya, zakat infak sedekah, berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Ada 4 nilai kearifan lokal dari Basnas Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk dasar dalam merumuskan program-programnya, yaitu Lamangkori, Grigan, Pring Sabtu, dan Wit Larangan. Landasan teori, saya menggunakan grand teori ya, atau teori besar. Ini Syariah Enterprise Theory dari Iwan Triwono tahun 2003. Intinya, akuntabilitas atau pertanggungjawaban suatu institusi keuangan ya, baik itu bergerak di bidang sosial maupun di bidang profit, laba, itu harus tanggung jawabnya tidak hanya kepada pemilik belaka ya. Yang paling penting adalah secara sosial, yaitu sesama manusia ya, hablum minanas, kemudian hablum minallah, tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, dan juga ini tanggung jawab kepada alam, hablum minal alam. Ini inti dari Syariah Enterprise Story yang akan saya gunakan ya untuk menganalisis program-program yang ada di Basnas Kabupaten Kebumen kaitannya dengan kearifan lokal. Sebelum saya jelaskan jenis-jenis kearifan lokal, saya perlu meluruskan dulu bahwasanya kearifan lokal oleh sebagian orang mungkin disebut musyrik gitu ya, menyekutukan Allah itu, karena jadul, itu peninggalan nenek moyang kita yang tidak beragama Islam, itu tinggalan agama lain gitu. Nah, kita lihat saja dari namanya, kearifan lokal, arif itu kan bijak. Jadi sama sekali bukan musyrik. Ini menurut penelitian saya gitu ya. Kalau kamu tidak sependapat ya silakan kamu tulis, lakukan penelitian bahwasannya memang tidak ada kaitannya gitu ya kearifan lokal dengan tadi Syariah Enterprise Story. Tapi harus dengan dasar yang kuat ya. Nah, kalau menurut saya kearifan lokal itu perlu dijaga sampai sekarang. Kan arif itu kan bijaksana. Sehingga orang-orang yang memegang teguh nilai kearifan lokal pasti akan bijak gitu ya, dibandingkan yang tidak memegang teguh kearifan lokal. Maka yang ada di pandangan dia mungkin hanya material belaka gitu ya, maksudnya sosialnya kurang, sehingga yang dipikirkan adalah uang. Nah, dampaknya apa?
kurang terus. Akhirnya mengambil yang bukan haknya dengan cara korupsi. Jangan sampai itu terjadi. Yang pertama ya, jenisnya ada lawang kori. Ini di Kebumen ya, di tiap daerah beda. Ini saya ambil 4 saja. Sebetulnya ada banyak ya. Mungkin di Pakalongan ya beda. Daerah saya, Banyumas, ya mungkin beda lagi. Nah ini di Kebumen ya yang saya teliti. Ada kearifan lokal namanya lawang kori. Ya, lawang itu kan pintu ya. Kori itu ya nama pintu itu. Itu sebagai suatu simbol di satu desa di Nampudadi, di Petanahan ya, kecamatannya, kabupatennya Kebumen. Nah, saya jelaskan dulu ya yang lain. Yang kedua, Gerigan. Gerigan ini juga khas Kebumen, tapi juga mungkin ada di daerah lain. Ini banyak desa yang mempunyai kearifan lokal ini ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dibaca ya secara lebih lengkap apa itu lawang kori, apa itu Gerigan. Saya share filenya ya, bisa dibaca. Kalau Gerigan itu ya kayak kalau dalam pondok pesantren itu roan gitu ya. Apa itu roan kerja bakti mungkin ya. Kemudian pring Sabtu, jadi larangan mendebang pohon pring. Apa itu pring? Bambu ya, bambu. Pada hari Sabtu. Gitu. Kemudian wit larangan, jadi ada pohon-pohon yang dilarang untuk ditebang, terutama pohon-pohon besar yang diameternya kurang lebih 2 meter. Untuk metodologi penelitian, ya ini penelitian kualitatif ya. Kita langsung aja ke hasil dan pembahasan. Jadi ini langsung tabel 2 ya. Untuk tabel satunya nanti bisa dilihat sendiri. Angka-angkanya diperoleh dari mana gitu ya. Jadi saya masukkan nilai kearifan lokal tersebut ke dalam konsep Sharia Enterprise Theory. Kemudian saya analisis dengan program kerja yang ada. Nilai kearifan lokal lawang kori ini masuk ke dalam konsep kontribusi kepada Allah, hablum minallah, dan diaplikasikan dalam program kerja Kebumen Sadar Zakat. Nah ini dalam anggarannya itu sebesar 2.600.000.000 sekian atau 44,5%. Yang kedua, kearifan lokal Gerigan ini masuk ke dalam konsep hablum minannas. Ini program kerjanya ada 3, Kebumen Cerdas, Kebumen Sehat, Kebumen Makmur. Ini juga 2.600.000 sekian, persentasenya 43,9%. Kemudian kearifan lokal selanjutnya pring Sabtu dan wit larangan ini kontribusi kepada alam, hablum minal alam. Bisa dilihat dari program kerja Kebumen Peduli, jumlahnya 600 juta sekian, persentasenya 11,6%. Jadi ini langsung aja ya kesimpulan ya. Dengan mengambil nilai kearifan lokal dalam akuntabilitasnya, Basnas Kebumen akan semakin membuktikan eksistensinya sebagai institusi zakat pemerintah yang akuntabel. Hal ini bisa mempersempit gerak oknum pegawai yang punya niatan buruk untuk menyelewengkan dana zakat. Dengan tindakan-tindakan ini akan menghilangkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada OPZ. Jadi ini sifatnya preventif ya, mencegah saja gitu, bukan represif gitu ya. Ini yang saya tawarkan gitu ya. Jadi ya semoga ada kontribusinya. Yang namanya penelitian kan intinya kita memberikan sumbangsih kepada suatu institusi, syukur-syukur bisa digeneralisir dipakai untuk institusi yang lain. Sarannya adalah untuk pemerintah daerah, tidak hanya Kebumen saja, mungkin bisa daerah lain ya, kabupaten lain, untuk memprioritaskan nilai kearifan lokal yang ada pada masing-masing daerah yang pasti berbeda-beda. Nah, untuk saran peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian empiris ya, yang kuantitatif. Jadi mungkin membandingkan atau menguji pengaruh gitu ya antara kearifan lokal terhadap akuntabilitas. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya tugas, ini saya share suatu artikel ya, kemudian kamu baca terus jawab pertanyaan berikut. Ini ada 4, silahkan nanti dijawab di Google Form.
Itu saja saya akhiri. Semoga jadi